Baik, sambil lalu menunggu penelpon masuk di segmen pertama ini pemirsa, saya akan memberikan informasi mengenai update penangkapan wartawan pemeras yang di mana polisi telah melakukan penggeledahan kantor dan rumah 2 oknum wartawan tersebut. Usai menangkap 2 oknum wartawan online yang melakukan pemerasan pada tamu hotel yang baru keluar, polisi terus melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah dan kantor kedua oknum wartawan. Sejumlah berkas diamankan petugas dari hasil penggeledahan untuk mengungkap pelaku lain yang ikut membantu kasus pemerasan. Dan untuk mengetahui seperti apa update terbaru penangkapan wartawan pemeras di mana polisi telah melakukan penggeledahan di rumah dan juga di kantor dari 2 oknum wartawan ini, saya akan mencoba menghubungi Kasat Reskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore AKP Komang Yogi Arya Wiguna, Kasat Reskrim Polres Jember. Perkenalkan, saya Ageng Widya dari program Gatekeeper FTV Jember, Pak Yogi. Iya, selamat sore Mbak Ageng. Ya, Pak. Saat ini kita tengah membahas mengenai update penangkapan wartawan di mana pada sebelumnya telah dilakukan penggeledahan kantor dan juga rumah dari 2 oknum wartawan ini. Mungkin Pak Yogi bisa menceritakan awal mula dari kronologi penangkapan oknum wartawan ini, Pak. Ya, baik. Jadi kami sampaikan untuk pengungkapan dan penangkapan daripada kasus tindak pidana pemerasan dengan nomor LPB 265 bulan 6 tahun 2021 yang kejadiannya tanggal 12 Juni hari Sabtu pukul 16.30 dengan TKP-nya di depan Masjid Hidayatullah Timur di Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Jadi kronologinya dari Satreskrim Polres Jember yang berhasil melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana pemerasan terhadap korban atas nama EY dan DN dengan tersangka atau terduga pelakunya adalah ABD, EN, LK, dan GN. Jadi ada tersangka 4 orang dengan barang bukti ada 5 unit handphone, kemudian ada uang tunai sebesar 2,3 juta, ada 2 buah kartu ID card wartawan, kemudian ada 1 unit kendaraan roda 4 merek Escudo. Untuk modus operandinya sendiri yaitu tersangka melakukan tindak pidana pemerasan dengan cara meminta uang imbalan sejumlah tertentu kepada korban yang mengaku sebagai wartawan tersangka ini, yang mana imbalan tersebut ditujukan agar supaya perbuatan korban tidak diekspos di media. Seperti itu, Mbak. Baik. Jadi oknum wartawan ini sejumlah 4 orang, Pak Yogi ya. Dan peran dari masing-masing tersangka ini seperti apa, Pak? Jadi kami sampaikan untuk yang ada ID card oknum wartawannya itu dari 4 orang itu ada 2. Jadi ada 2, Mbak. Ya, dari 4 tersangka yang kami amankan, yang oknum wartawannya ada 2. Terus kemudian untuk peran-perannya sendiri itu tersangka ABD ya berperan sebagai yang mengancam korban dan kemudian meminta sejumlah uang kepada korban. Kemudian tersangka EN berperan sebagai pelaku yang mencari sasaran ataupun yang mencari korban yang mencari-cari kesalahan dan kemudian menerima uang dari korban. Kemudian pelaku SST juga turut serta menakut-nakuti korban dan menerima uang hasil kejahatan, serta GN juga menerima uang hasil dari kejahatan. Mungkin sebagai tambahan catatan, Mbak, untuk pelaku ABD ini sudah pernah diproses pidana dengan masa hukuman 5 bulan pada kasus yang sama, jadi tindak pidana pemerasan juga. Kemudian untuk tersangka EN juga ada perkara yang lain, yaitu perkara pencurian sepeda motor yang saat ini ditangani oleh Polsek Sumbersari. Kemudian pelaku SST juga pernah menjalani hukuman selama 4 tahun pada tahun 2002 terkait dengan kasus penganiayaan. Sementara GN belum pernah ada catatan kepolisian. Baik. Menurut pengakuan dari keempat tersangka ini, Pak Yogi, apakah keempat tersangka ini memang sering melakukan tindak seperti ini, Pak?
Baik, jadi kami jelaskan dari 4 orang tersangka, jadi ada 1 orang yang atas nama BD ternyata di tahun yang lalu pernah melakukan perbuatan yang sama. Artinya perbuatan mereka ini sudah lebih dari 1 kali indikasinya. Sementara juga masih kami melakukan pengembangan dan penyelidikan mungkin terhadap korban-korban ataupun daripada masyarakat lainnya yang merasa pernah dilakukan pemerasan oleh tersangka. Iya. Baik, dan menurut yang telah disampaikan Pak Yogi tadi, ada salah satu tersangka yang saat ini juga terjerat kasus curanmor, Pak. Jadi untuk tersangka inisial E ya, Pak, akan ada sanksi berlapis seperti itu, Pak Yogi? Ya, jadi untuk penanganan terkait dengan kendaraan bermotornya, itu yang menangani Polsek Sumbersari. Kami mungkin sekilas menginformasikan untuk perkara pemberkasannya, penyidikannya, informasinya kan sudah P21. Jadi nanti tinggal kami berkoordinasi dengan penyidik Polsek dan Kejaksaan berkaitan dengan mungkin teknis pelimpahan, dan untuk proses penanganan pemerasannya sendiri juga itu ditangani oleh Polres. Jadi memang yang bersangkutan untuk AN ada 2 perkara. Baik, baik, dan dari penangkapan wartawan pemeras ini Pak Yogi, sepertinya tidak hanya terjadi sekali 2 kali saja di Kabupaten Jember. Mungkin banyak sekali korban yang masih belum melapor kepada pihak kepolisian. Mungkin Pak Yogi juga bisa memberikan himbauan kepada warga untuk berhati-hati terhadap oknum-oknum ini, Pak. Silakan. Baik, jadi kami menyampaikan kepada masyarakat untuk memang lebih berhati-hati, ataupun memang jika kalau ada informasi seputar perilaku yang diduga apakah itu oknum wartawan ataupun yang lainnya yang melakukan pemerasan, pengancaman ataupun memaksa menyerahkan sejumlah materi atau uang berkaitan dengan kegiatan masyarakat itu, bisa segera informasikan kepada kami pihak kepolisian di Jember, hingga nanti kami akan tidak lanjuti dengan memproses penegakan hukum serta tindakan kepolisian lainnya. Jadi mungkin untuk tambahan juga, tindakan kepolisian yang kami lakukan berkaitan dengan kasus ini, ya selain olah TKP dan pemeriksaan saksi, kami juga melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap beberapa alat bukti dan barang bukti lainnya. Baik. Dan terakhir Pak Yogi, mengenai sanksi yang akan dijerat untuk 4 tersangka ini Pak, seperti apa? Baik, jadi kami menerapkan pasal 368 ayat 1 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1, subsidiar pasal 369 ayat 1 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Baik, terima kasih atas informasinya Kasat Reskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Mbak.